1 Oktober 2025, 600.000. Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur atas nikmat yang diberikan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang betul-betul menjalankan khalifah Allah di muka bumi, Nabi panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita menjaga alam, melindungi satwa dan merawat kehidupan sebagai khalifah. Dan judul khutbah kali ini adalah manusia sebagai khalifah, menjaga alam, melindungi satwa dan merawat kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa manusia itu diberikan amanah besar yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tentu ini adalah rahasianya Allah. Kenapa manusia? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan malaikat? Itu ayatnya sangat terkenal. Inna a'radnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kenapa tidak langit? Kenapa tidak bumi? Kenapa tidak gunung-gunung yang diberikan amanah ini? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa makna daripada khalifah ini? Maknanya adalah bahwa manusia itu ditugaskan memakmurkan bumi dan juga merawat keseimbangan. Ini kata kuncinya, kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi dan merawat keseimbangan. Oleh karena itu ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah manusia sebagai khalifah di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka manusia diciptakan bukan untuk merusak,
tetapi menjaga dengan hikmah, kasih sayang, dan tanggung jawab. Khalifah bukan penguasa semena-mena, melainkan mereka harus berlaku adil terhadap ciptaan Allah, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan. Jadi kita khalifah ini tidak hanya berlaku adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Apa makna kata khalifah? Makna kata khalifah adalah an-niyabah anillah, pengganti Allah. Pengganti Allah dalam hal apa? Fi imaratil ard wa islahiha wifqa manhajihi wa syari'atihi, dalam hal memakmurkan bumi, dalam hal memperbaiki bumi, dalam hal membangun bumi, membuat indah sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata khalifah itu adalah man yakhlufu man sabaqahu fil ard, orang yang melanjutkan apa yang dilakukan yang terdahulu. Jadi yang pertama menciptakan bumi ini adalah Allah, kemudian para nabi, dan kemudian yang ditugaskan selanjutnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan adalah kita sebagai manusia. Jadi kita betul-betul harus sadar itu, bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Kita tidak hanya ditakdirkan yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting keluarga, enggak, tetapi bagaimana menjaga bumi ini untuk tetap berkelanjutan, fisik, non fisik, lahir, batin. Jadi bukan hanya aspek fisik tetapi non fisik, bukan hanya aspek lahir tetapi juga aspek batin. Membangun masyarakat bukan hanya tentang gedung-gedung, bukan hanya tentang jalan yang mulus, tetapi juga adalah membangun akidah. Jangan sampai masa depan generasi kita ini kurang bagus, tidak sebagus orang tua kita dulu. Mungkin generasi orang tua kita ini termasuk berhasil, tapi apakah generasi kita ini berhasil? Ini tergantung seperti apa generasi setelah kita nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, alam sebagai amanah dan ayat-ayat Allah. Alam ini bukan milik kita, bukan hak kita, meskipun kita punya SHM. Ia adalah amanah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung yang kokoh, pohon yang hijau, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menebang pohon, seyogianya kita menanam kembali. Membuang limbah tidak boleh sembarangan, dan tidak boleh juga memperlakukan hewan dengan cara yang kejam. Maka Islam seluruh aspek diajarkan dengan betul-betul pri kemanusiaan, pri kebinatangan, semua aspek bagaimana kita berhadapan dengan hewan. Ketika menyembelih hewan pun kita sebutkan nama Allah. Itu adalah sebuah penghormatan yang luar biasa, bahkan kepada bukan manusia sekalipun, apalagi kepada manusia. Maka aneh kalau ada manusia zalim kepada manusia lain dalam bentuk apapun, besar ataupun kecil. Ini sungguh aneh, karena itu tidak sesuai dengan bahwa semua ini adalah amanah dan kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah. Alam ini amanah.
Alam ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Betapa tidak ada yang mampu seperti Allah. Sehebat apapun manusia sekarang, belum ada yang mampu menciptakan anak. Sehebat apapun, tidak ada yang mampu menciptakan. Paling-paling baru menciptakan gambarnya, gambar manusia menggunakan AI. Tapi kalau menciptakan manusianya sampai saat ini belum bisa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menyayangi satwa dan memelihara kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa terdapat pahala jika engkau berbuat baik kepadanya. Islam mengajarkan kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Memberi minum hewan, menyirami pohon, menanam pohon agar burung-burung bisa hinggap di dahannya, tidak mengganggu habitatnya. Semua di dalam Islam itu dinilai ibadah. Semua dinilai ibadah kalau seandainya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya menyakiti makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dinilai dosa yang berat. Meski tadi kepada seekor kucing, seekor anjing, apapun itu makhluk Allah, kalau seandainya diperlakukan tidak baik, sesungguhnya dia tidak mampu menyayangi satwa, tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang keempat adalah menjadi umat yang ramah terhadap alam. Umat Islam itu rahmatan lil alamin. Umat Islam itu adalah umat yang sayang kepada seluruh alam. Maka menjaga kebersihan, misalnya sungai, kalau di kota-kota yang problem itu memang sungainya hampir nggak ada yang bersih. Menghemat energi, termasuk misalnya mengurangi pemakaian listrik, bukan hanya mengurangi pembelian token, tapi di situ ada makna menghemat energi. Menanam pohon itu juga bagian daripada rasa kasih sayang. Mengurangi sampah plastik juga itu merupakan rasa kasih sayang, dan itu termasuk ke dalam ibadah ekologis, ibadah yang bersifat alam, ibadah yang bersifat memelihara alam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kita ramah terhadap alam, maka akan indah alam ini. Kalau kita ramah kepada alam, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada kedamaian, kebahagiaan, kesehatan lahir batin kita juga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjaga alam dan menjaga keindahan ciptaan Allah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa terus untuk menjaga amanah ini. Bizikrillahi tazhul hayat. Dengan zikir hidup menjadi bercahaya. Wa bituhri tas'adul ardu was sama. Dengan bersih bumi dan langit bahagia, penghuni bumi dan langit bahagia. Innal insana aminun 'alal qaul. Manusia itu mendapatkan amanah untuk menjaga alam. Fahfadul khalqa fi kulli zamanin wa makan. Maka jagalah ciptaan Allah ini, seluruh ciptaan Allah, dimanapun dan kapanpun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة ورسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ووزعهم على أهلك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدرة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.